Demi Allah, Pan, aku sakit sih sebenarnya kalau kayak iya. Gue udah menjadi seorang entertainer itu tuh uang nggak langsung sayang. Lo syuting hari ini, tahun depan lo dibayar ya kan? Itu paling salah. cepet 2 bulan lah. Iya, ada yang sebulan sekali ada. Tapi misalnya mungkin kalau kita ada udah yang sampai 3 tahun nggak dibayar-bayar. Kalau lo lihat video ini, gue sampai kapanpun gak akan pernah maafin karena lo gak pernah minta maaf. Hai guys, balik lagi di podcast barengan sama gue Vanda dan masih gue akan ngundang teman-teman gue dan kali ini udah ada Erdio. Hai. Temen? Iya. Enggak, enak aja. Tolong dong pencitraan dikit lah lu tuh. Nggak, gue tuh kan kayak kurang pantas gitu berteman dengan lo, Panda. Iya juga sih ya, beda kasta. Iya, kita beda kasta. Tapi Erdio ini tuh waktunya parah banget, susah banget. Kayak even buat gue ajakin nongkrong aja seminggu tuh bisa gue ngajakin dia 3 kali, ditolak semuanya. Gini Ren, kayak gini gue direndah-rendahin. Lo mah bukan gitu, gue tau sendiri kan kalau ibu kan sudah punya segalanya. Kalau kan masih merintis, menyusul juga seperti iya, itu. Kan? Iya, gimana dong? Aku kan open itu, open segalanya deh. Open the door. Open the door ya? Iya, open the door ya. Aku suka selalu door to door. Ya kayak sales aja. Halo. Butuh aku tidak? Kayak gitu. Tapi lagi sibuk apa sih? Kok sibuk banget? Kayaknya kalau gue liatin di story tuh nge-host mulu. Iya, ya? Korea gitu betul, kan? lebih ke so sibuk sih Kak, gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, namanya juga kan hidup di aku kan hidup tuh susah kan Kak. Belum nanti. Belum ya? Oh maaf. Belum nangis. Ya jadi ya sibuk masih nge-host ya itu Kak. Tapi lu tuh dulu pernah viral masalah yang Korea dulu. Itu betul. apa sih, cerita dong? Oh jadi gini, kalau tahu Q&A ya kayak Keanu, tapi Keanu kan versinya tuh yang kayak General Indonesia. Nah kalau gue tuh lebih ke apa ya, kayak misalkan Kak cowok gue ini mau gitu kan. Nah, jadi gue misalkan gue bilang gini, enakan cowok lo ganteng kayak coy Siwon gitu kan, kayak ketek bela-belain gitu sambil gue pukul-pukulin handphone gue, makanya viralnya bentar kan handphone gue retak. Tapi ada nggak kerjaan yang lo pengenin tapi belum terwujud gitu kan? Lo bilang ngomong harus yang baik-baik, misalnya lo tiba-tiba pengen kerja ke India gitu. Jujur sih Kak, menjadi seorang host presenter itu adalah cita-cita dari dulu. Oh, lo tuh emang udah cita-cita dari kecil? Iya betul, jadi kayak ya sampai saat ini alhamdulillah ini ada pekerjaan yang emang gue sukain. Tapi kalau ada beberapa project yang belum didapatkan adalah pengen kayak Kak Vanda gitu, kayak bisa jadi sering jadi bintang iklan yang banyak. Karena muka gue kan gak karakter katanya. Tapi kan Korea gitu mukanya. Iya, karena aku hub emang Kak, Cimahi Korea Tenggara. Jadi emang agak nyengsol dikit, jadi agak beda. Gitu? Iya, gitu kan orang annyeonghaseyo, aku anyeng-anyengan gitu. Iya, kurang minum maksudnya. Terus selain host Korea, apa lagi? Iya, konten kreator sih Kak. Sinetron nggak sih? Dulu Kak. Dulu tuh aku pernah jadi figuran Kak, tapi figuran yang misalkan pakai apa, nasi kotak ya? Alhamdulillah enggak waktu Kak. Jadi gini loh, orang kan menurut aku ada level-levelan figuran. Ada figuran yang dialog. Nah, gue tuh kebagian yang dialog Kak, atau bagian yang misal Kakak peran utama, aku yang di belakangnya yang ditanya. Bener nggak gitu loh. Jadi aku dapet scene sendirian emang buat di situ gitu. Jadi dan nggak datang yang misalkan callingan jam 5 subuh balik jam 10 malam nggak. Jadi aku misalkan callingan jam 5 sore, ya aku jam 2 jam 3 gitu. Oh, masih manusiawi lah ya. Alhamdulillah gitu, dikasih rezekinya. Ya susah sih sebenarnya figuran juga ya, dibayarnya tetap kayak 100.000 gitu. Itu tahun berapa? 2009. 2009 100.000 tuh udah gede ya. Tapi kan itu figuran, maksudnya tuh kayak yang ya dialog kan. Kalau sekarang mana ada dialog kan pasti gede-gede. Enggak, dialog sekarang 100.000 juga kurang lebih. Satu orang? Sama, masa sih? Iya. Kok nggak naik-naik ya? Berarti bagus zaman aku dong. Orang-orang yang punya cita-cita kayak pengen jadi artis gitu, kayak dunia entertainment gitu, enak kalau dilihat enaknya. Tapi perjuangannya itu yang uangnya emang cepet. Iya, perjuangan juga Kak. Bisa kita nggak gampang Kak. Jujur aku pernah 2 kali mengalami pelecehan seksual.
Dan ini aku nggak cerita ya, misalnya aku tidak menceritakan ke siapa-siapa. Gue juga nggak tahu. Iya, kalau sekarang gue yang digituin gue balikin sih. Gue lecehin lagi dia. Kalau sempat dibawa ke salah satu apartemen itu aku nangis. Aku nggak mau. Aku nggak apa-apa deh, aku nggak naik-naik, tapi aku nggak mau. Aku mau, jadi dia nyuruh tidur di rumah aku aja, dia bilang gitu. Tau nggak, aku udah digerayangin Vanda demi Allah. Malam-malam. Demi Allah itu aku kayak. Lo tidur berdua? Iya, di kamarnya dia harus kayak, kak jangan. Aku bisa kayak, aduh aku kalau gitu, ini jujur Panda ya, ini gue nggak pernah cerita sama siapapun. Ini Mas R, kalau lo nggak sengaja nonton ini, thank you. Demi Allah Pan, aku sakit sih sebenarnya kalau kayak, iya kayak aku dilucutin gitu loh Pan, kayak gue udah di. Waktu itu sendirian ya? Kayak lo masih belasan. Lo tahu, kita tuh kan anak daerah punya cita-cita pengen jadi artis gitu kan. Lo malah kayak uang nggak seberapa tapi lo kayak Van, gue udah beneran literally dilucutin terus kayak itu gue gitu loh. Jadi tuh kayak Mas R, sampai kapanpun gue gak akan pernah maafin lo. Sakit Panda. Terus yang waktu itu lo lakuin apa? Ya gue cuma nangis, gue bilang Mas jangan, gue bisa teriak, bisa gue tuh ngelawan gitu loh kayak, tapi gue gak mau, gue bilang gitu. Akhirnya gue gak mau syuting. Gue balik malam itu, jadi gue tinggal di rumah dia itu ada di. Gue gak pernah cerita sini, malu deh gue. Ya gak apa-apa kan, cerita aja. Thank you. Ya Allah, jadi ya saat itu gue kayak beneran kayak kesel. Ya gitu loh, misalnya kayak kenapa gue mau gitu, pas sama papi tuh gue aman. Jadi gue nangis di itu, gue cerita gue gak mau, gue teriak-teriak gitu, gue buka kaca jendela. Karena gue ngelawan, misalnya gue dulu almarhum bokap tuh bilang, kalau lo diapa-apain orang, lo lakuin apa yang selalu bisa. Misalnya orang tuanya kenapa-kenapa, biar papa yang maju. Jadi gue apapun gue lakuin. Even gue mati saat itu juga gue gak apa-apa. Nah jadi gue teriak malam itu, karena memang kebagian, misalnya hal vital gue tuh kayak, gue kayak, itu gue kaget, lo bayangin lo lagi tidur ngantuk, terus kayak lo digangguin kayak gitu kan, tiba-tiba lo udah telanjang. Makanya gue tuh kalau inget itu kayak, makanya gue bilang Mas, oke maksud. Kalau lo lihat video ini, gue sampai kapanpun gak akan pernah maafin karena lo gak pernah minta maaf. Tapi waktu itu lo kaburnya gimana? Ya kabur gue malam-malam, terus kan dia sama keluarganya kebetulan. Jadi keluarganya nggak tahu kalau dia kayak gitu. Oh udah berkeluarga. Misalnya orang tuanya maksudnya kayak gitu. Orang tuanya. Dan aku tuh kayak, ya itu aku sebenarnya males ya, ini kan udah cerita lama ya gitu. Maksud aku kadang harus pintar-pintar ya. Jadi buat orang-orang yang punya cita-cita kayak kita harus bisa jaga diri gitu, jangan terpengaruh. Kadang orang, oh gue mau tidur sama sutradara, tidur sama ini cuma dapat peran gitu, yang nggak akan long last gitu loh. Itu bagian yang maksudku cita-cita sedih yang maksudku tuh nggak seberapa yang aku punya gitu loh. Tapi aku pernah ngalamin itu, aku tuh nggak nyangka juga aku bakal ngalamin itu gitu. Makanya kalau kejadiannya sekarang lo Mas R, lo yang mau gituin. Mau nggak lo? Akit tau gak lo? Tapi bener aku tuh, jadi aku kalau aku inget itu aku sedih Panda. Aku sedih kayak tadi aku nggak bisa, kayak emosional aku keluar. Karena saat itu aku masih remaja gitu loh. Tapi lo mikir nggak sih kayak, kan maksudnya kondisi belum punya duit lah ya. Terus kalau lo abis. Udah dong. Abis, oke. Terus? Iklan. Coba kan kalau kondisi dulu nih, misalnya kita nggak punya duit, terus kalau lu ada ketakutan nggak kalau lu ngeberontak, ntar dia nggak nyariin lu kerja lagi? Nah, kalau gue tuh dari dulu kayak, jadi pas gue sebelum ke Jakarta, Vanda, gue tuh kayak punya tabungan buat diri gue sendiri. Dalam artian ini tabungan memang ketika gue tidak punya apa-apa di Jakarta, gue masih bisa hidup saat itu. Nah tapi kan lama-lama kan pasti kan kita udah ya udah tabungan terus kerja kita kan serabutan ya. Aku kerja dibayar misalkan kayak 100.000. Nah yang orang harus tahu juga, kerja menjadi artis, menjadi seorang entertainer, itu tuh uang nggak langsung sayang. Lo syuting hari ini, tahun depan lo dibayar, ya kan? Itu paling salah. cepat 2 bulan lah. Iya, ada yang sebulan sekali ada. Tapi misalnya mungkin kalau kita ada udah yang sampai 3 tahun nggak dibayar-bayar.
Udah diikhlasin ya? Ya udah sih. 50% lah ya. Tapi ya mas aku tuh ini harus stigma ini harus diingat selalu sama orang-orang yang pengen jadi artis. Mau jadi artis mungkin kalau kamu udah segede Raffi Ahmad, siapapun yang udah mungkin orang TV akan kasih kamu lebih cepat pembayarannya. Tapi kalau kayak kita yang baru merintis yang namanya nggak terlalu naik, nggak terlalu turun kayak ya memang dalam kontrak kan kayak pembayaran itu kayak 1 bulan. Iya minimal 1 bulan nih gitu kan. Ya minimal. Iya. Maksimalnya kan 3 bulan. Dibilang 3 bulan kan, oke 3 bulan. Tapi kan kadang ya nanti ya kita tidak bisa menuntut kalau kita menuntut kita aneh-aneh, ya kita nggak dapat lagi kerjaan. Kayak gitu kan. Jadi kita ya udah slow motion aja gitu. Jadi ya mau apa ya? Kayak ya udah harus bisa punya apa ya skill lainnya gitu. Jadi jangan ngandelin banget kalau jadi bisa artis gitu itu jangan ngandelin banget uang dari situ, harus punya bisnis lain gitu kan. Harus punya sampingan. Iya Tapi kalau setahu gua nggak juga sih, kayaknya artis-artis gede pun masih kok yang banyak yang belum dibayar. Maksudnya dibayar tetap lama kayak gitu. Makanya kan kayak pada nge-YouTube lah, pada nge-MC. Kalau nge-MC kan dibayarnya cepet nih, bahkan kadang cash. Iya, cash. Masih iklan dan lain-lain ya. Karena emang maksudnya nggak menjelekan sih, cuma emang kayak sistemasinya seperti itu. Jadi kalau lu ngeliat kita di TV tiap hari, itu kita belum tentu gajian tiap hari juga. Jadi kalau lu ngeliat kita di TV tiap hari, itu kita belum tentu gajian tiap hari juga. Jadi kalau lu ngeliat kita di TV tiap hari, itu kita belum tentu gajian tiap hari juga. Jadi kalau lu ngeliat kita di TV tiap hari, itu kita belum tentu gajian tiap hari juga. Jangan menganggap kita kayak duitnya berlimpah. Betul. Kan kita tunjukin di sosmed itu memang yang happy-happy aja dong. Iyalah. Kan kita nggak mungkin nunjukin kayak duit kita tinggal 900 perak. Nggak mungkin. Gue nunjukinnya ke dia doang. Iya. Gimana aku ya intinya gini. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini semua emang karena kita hobi ya dan kita suka. Tapi ya gitu ada plus minusnya untuk jadi artis. Kadang uangnya susah. Kalau kamu ngandelin emang buat menjadi seorang artis, dengan misalkan kamu masih merintis itu akan sulit menurut aku untuk struggle ya. Kayak aku zaman dulu Vanda ya inget yang aku udah selesai nih misalnya udah beberapa tahun di Jakarta, aku sampai ikut orang jadi anak angkat. Siapa? Masih ingat? Aku masih ingat sampai sekarang aku masih berhubungan. Aku dua ibu angkat aku ada yang di Cipinang sama yang di Halim. Dan, yang ibu angkat kamu itu? Iya, dan aku dua-duanya masih kontekan sampai saat ini. Walaupun misalnya aku, beliau tuh adalah di mana yang ngebantuin aku ketika waktu yang aku pernah gak punya uang. Jadi ya gitulah, misalnya bukan hanya anak kosan tuh pasti ngerasain. Ketemunya di mana di ibu angkat? Waktu itu aku kenal sama teman figuran, nah itu saudaranya. Terus kok bisa tiba-tiba diajakin main, dia kan dari Bandung, jadi kita ke Jakarta, oh ini nih, terus ibunya suka sama aku, karena kan aku ceriwis ya, jadi kan di ibu itu happy, terus mungkin aku kan not bad lah ya, bisa aku juga gak ganteng-ganteng, terus cuma aku kayak, oh anaknya cakep lah bisa dipandang gitu, ibunya suka gitu, jadi dia jadiin anaknya, jadi anaknya ada 3, anaknya ada 2, tambah aku jadi 3, sama temen aku 4. Nah temen aku ini juga terkenal sekarang, salah satu hairdo terbaik Indonesia juga. Jadi kita berdua ini diangkat. Nah sekarang kita udah pisah semua, tapi kita masih kontekan kayak gitu. Nah yang di Halim juga sama sampai sekarang itu gara-gara community K-pop Korea. Diangkat 3 tahun aku di situ. Jadi aku tuh selama di Jakarta tuh ada beberapa tahun ikut orang. Ya itu menurut aku tuh tergantungnya itu hukum tabur tuai. Jadi kalau kita baik sama orang kita pasti baik lagi ya. Tapi aku pernah juga jadi sebelum ketemu mereka tuh kayak aku nggak makan di kosan. Kayak sebulan ini uang cuman ada 500.000 untuk bayar kosan doang. Tapi kan kita harus hidup, makan gitu loh. Listrik, iya pulsa, gitu. Oh aku kebetulan kan? zaman dulu tuh yang 500.000 udah include semuanya. Iya yang penting internet. Aku nggak ada. Zaman dulu kan internet nggak terlalu wifi, nggak terlalu ini kan Vanda. Awal-awal 2012 gitu. Yang lu bikin apa uang makan ya? Uang makan. Nah itu sama aku makan. Transport kalau syuting? Iya kayak gitu. Dan itu dulu kan masih naik angkot. Aku casting gitu. Sebenarnya banyak di sini banyak Vanda. Iya kan namanya aku pernah didiskriminasi kayak nggak dianggap buat casting kayak ke sebuah PH gede. Kayak aduh aku sedih lagi. Kenapa nggak dianggapnya gimana pas lo masuk terus? Iya, gue kan namanya kan kita naik Metro Mini ya waktu itu ya. Kucel gitu. Jadi gue daftar dulu kan kalau casting daftar dulu, baru lu siap-siap gitu kan. Siap-siap baru mau dipanggil kan udah datang tuh. Terus di situ terus kayak lo mau casting apa jualan minyak? Dia bilang gitu. Demi Allah terus kayak, hah? Casting Kak aku bilang gitu. Lu sendiri itu? Sama temen gue almarhum kakak-kakakan gue dari Palembang, dia nganterin gue. Dia juga kaget dengar gue digituin.
Karena waktu itu gue memang lagi kucil belum cuci muka. Maksud gue kan kalau baru nyampe. Iya, talent kan biasa kayak gitu. Misalkan kalau lo sama kayak gue yang emang susah dari naik kemana-mana naik angkutan umum, lo bakal nyampe dulu, daftar dulu, lo cuci muka, lo baru prepare gitu. Nah itu, itu gue ngedrop sih Pan. Kayak gue kayak, oh gini aja jadi artis nggak enak gitu loh kayak. Tapi gue nggak bisa kerja lain gitu loh Pan. Aku nggak bisa kerja keras yang kayak harus bener-bener pressure dari bos di kantor, gue nggak bisa. Terus tapi waktu itu lu gimana? Habis itu lu casting? Enggak casting, ya pulang? Nangis lah Van. Gue nangis waktu itu di Oxy. Gue nangis di toilet kayak, Kak. Terus gue bilang ke kakak gue kayak, Kak, gini banget ya, gue suka kayak berat gitu loh. Emang gue jelek banget ya, gak cocok banget ya. Zaman itu semua pemain sinetron putih. Apalagi standar Indonesia kan emang harus putih gitu. Dan gue waktu itu nggak yang se-light inilah kulitnya, itu kayak masih agak redup lah gitu kan. Ya gue itu banyak banget hal yang sakit sih yang kayak bikin gue kayak oke, gue nggak boleh jahat sama orang. Kayak gue mikir gue kan someday kalau gue punya nama, gue udah jauh itu gue harus tetap wise ke orang karena kita nggak pernah tahu Vanda rezeki kita ke depan kayak gimana. Terus gue pernah juga sama senior yang ya menurut gue juga lo belum apa-apa sih saat itu ya, cuman memang lo sering ada nongol beberapa FTV terus juga kayak ngecilin gue kayak lo mah gak akan bisa di lokasi bilang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang stay ya lebih dari 10 tahun lah. Pernah ketemu sama dia? Dan gak mau lagi sih. Ya kalau ketemu bakal gue rangkul sih sebenarnya. Ya gue kalau kesel sih Panda, ya namanya orang direndahin sih kan kadang kita kayak ya gue tahu gue orang nggak punya. Ya tapi jangan segitunya juga sih, kayak ya lo gak akan bisa jadi artis, lo gak bisa jadi apa-apa. Terus gue juga pernah pengalaman dari guru juga gitu. Aku tuh banyak banget diintimidasi sama orang-orang yang menurut gue tuh kayak gak nyangka. Guru waktu itu bilang, lo mau jadi artis, lo tuh lihat dong keluarga lo siapa. Tapi emang setahu gue, lo ini kan gak pernah beda-bedain orang gitu kan. Dan lo tuh kayak ramah sama semua orang, lu sapa apapun pekerjaannya. Kadang kalau lagi di kafe juga sampai waitress lu bercandain gitu kan, masuk mall security lu sapa-sapa semua orang gitu ya. Kayaknya tuh mungkin karena lu ya dulu pernah ada di bawah gitu ya, dan lu tahu kayak rasanya direndahkan, dipandang sebelah mata itu nggak enak. Dianggap lu tuh apa sih, lu tuh mau ngapain sih, lu punya apa sih gitu kan, nggak enak kan. Iya, itu sih yang gue pelajari. Bisa gue dari orang biasa, bisa orang nggak punya, terus tiba-tiba merantau, ketemu berbagai macam orang. Makanya sebenarnya banyak plus sih jadi entertainer ini, karena kita banyak ketemu berbagai macam orang. Nah di situ gue belajar untuk kayak hal apapun harus dihargain. Dan menurut gue sebelum gue jalannya melayang, gue akan jalannya mati dong gue, setan. Juga ya. Gak nyambung lo, ngapain dong gitu kan. Jadi gue selalu bilang ke orang. Lagi loading, bener. Kan tahu gue. Iya bener di-upgrade ya IOS-nya ya. Jadi gue dalam diri gue bakal sombong kecuali kalau gue udah jalannya melayang. Jadi gue selalu ngeliat orang-orang yang kayak udah di atas tapi dia tetap down to earth. Misalnya banyak public figure. Misalkan orang-orang yang udah gue ketemu ini. Ini ada beberapa orang-orang yang udah gue ketemuin dan menurut aku tuh jauh banget di atas aku. Jadi makanya aku kalau ngeliat orang-orang yang flexing itu boleh, itu hak semua orang, privilege orang-orang yang pengen flexing. Tapi kalau lo udah berlebihan dan lo ngerendahin dengan flexing lo, itu jelek. Dan maksudnya di atas langit kan masih ada langit lagi. Betul. Ya sampai ke langit lagi masih ada lagi. Nah makanya aku kayak beberapa kayak tokoh-tokoh yang ada di Indonesia tuh yang menurut gue tuh kayak yang wah ini humble gitu ya ke orang-orang. Misalkan kayak ya yang apa ya? Tapi emang banyak kok yang humble, nyapa semua orang gitu kan. Tiba-tiba kayak lagi sepedaan, tiba-tiba nyapa. Bener gitu. Lagi lari pagi. Bener. Dalam kesempatan tersebut, warga mengaku akan mendukung Ganjar saat pemilu 2024 mendatang. Kamu lihat itu. Kamu dipoto loh itu loh. Kemarin aku ketemu, itu aku happy banget sih. Jadi aku sosok satu ini tuh menurut aku bikin aku kayak cinta pandangan pertama. Aku tuh nggak pernah suka sama yang terlalu apa ya ambisius gitu loh. Nah beliau ini membuat aku tuh kayak
lebih down to earth, kayak nyapa ke siapapun gitu. Aku pikir tuh dulu kalau yang orang-orang atas tuh ke orang bawah tuh nggak mau nyapa. Sombong. Iya gitu. Pokoknya beliau ini salah satu orang yang menurut aku terwise di Indonesia. Salah satunya dia yang menjadi aku tuh kayak, ya aku ngapain aku sombong, dia aja yang udah di atas tinggi posisinya, tapi tetap humble. iya gitu loh, baik banget dan dia tuh kayak ngerangkul semua kalangan. Gitu aja. Thank you Erdio Sama-sama, udah. aku jadi gue nangis. Boleh udah dikat-katin tadi. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di podcast gue dan jangan lupa buat yang udah nonton jangan lupa untuk di subscribe, di Komen. tanda loncengnya juga Ya, dinyalain notification. ya biar tiap kali kita upload tahu nih gosip-gosip terhangat dan terkini Wow, Indonesia. wow. Dan jangan lupa juga di komen dan kalau kalian mau gue ngundang siapa langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira gue ngundang siapa lagi selanjutnya. Oke. Thank you guys. Bye. Thank you.